Thank you. Apa kabar? Apa kabar? Alright, let's begin. Let's begin. Turn the music down. Music off. Music off. Ladies and gentlemen, very nice to see everybody. Very nice to see you again. Siapa antara bapak-bapak, ibu-ibu hari ini pertama kali lihat saya? Mohon angkat tangan. Wow, banyak sekali. Siapa antara bapak-bapak, ibu-ibu hari ini kedua kalinya lihat saya? Mohon angkat tangan. Siapa antara bapak-bapak, ibu-ibu sudah sering sekali lihat saya? Mohon angkat tangan. Terima kasih yang di belakang itu 2 orang angkat tangan karena itu anak-anak saya, maka sering sekali. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, kami minta maaf tadi technical problem, bolak-balik. Tadinya saya sudah sisir rapi-rapi, sudah dandan bagus-bagus dengan harapan tampil ganteng. Saya khawatir setelah bolak-balik jadi kurang ganteng. Ibu-ibu khususnya, apakah masih ganteng? Oke, license to begin, right? Let's begin. Ya, langsung mulai. Anda sudah duduk bersama ya seharian, bahkan sudah sampai jam 3:30 sekarang. Ya, siapa yang datang dengan teman-teman? Mohon angkat tangan. Yang banyak sekali. Okay. Now, I would like you to do something, ladies and gentlemen. A very short thing, very quickly. Can I ask you to please, later on I will give you 2 or 3 minutes diiringi dengan musik dari panitia, ya. Kanan, kiri, depan, belakang. Bukan salaman, bukan halo, no, itu udah biasa tuh. Yang saya mau adalah Anda keliling, ya. Cari memperkenalkan diri kepada orang-orang yang Anda belum kenal sebelum hari ini. Oke, memperkenalkan diri. Now Anda harus memperkenalkan diri dalam beberapa hal. 1, yes, you must know the name of the person whom you have just introduced yourself to. Okay, the name. Number 2, you must know kira-kira orang ini pekerjaannya, jenis usahanya apa. Okay, profesinya sebagai apa. Ya, pebisnis, pemilik showroom, salesman showroom, atau agen asuransi, terserah. Anda harus tahu jenis usahanya. Ya. Ketiga, Anda harus tahu yang paling penting nomor teleponnya. Oke? Ya. 3 minutes, silakan mulai. Memperkenalkan diri kanan kiri, tetapi bukan hanya halo, no. Ya, silakan. Ya, bangun berdiri jalan-jalan, silakan. Bangun berdiri jalan-jalan, silakan. Siapa yang sudah kumpul 20 kartu nama? 20. Dari kegiatan ini loh, dari kegiatan ini. 20. 20, oke. 15 dari kegiatan ini, 15 kartu nama. 15 kartu nama. 10 kartu nama. 10 dari kegiatan ini. 1 Pak, 10. Oke, 10. Ada yang 11? Ada yang 11? Oke, tidak ada yang 11. Saya tidak bisa lihat Anda karena cahaya lampu. 12? Oh, 12. Teman-teman baju merah, Bang Niaga berarti itu di sana. 12. 13, ada 13? 1, 13. 14? 14? Anybody 14? Anybody 14? 15 berapa? Tidak ada ya. Berarti yang paling tinggi berapa Pak? 13 kan? Yang paling tinggi 13. Berapa? 13 berapa orang? 20? 12? 14? Oke. Hah? Dari kegiatan ini loh Pak, bukan dari pagi loh. 25. Percaya enggak? Oke, kita orang positif, percaya. 25 dan 14. Silakan Anda berdua lari ke panggung, silakan lari ke depan. Tangganya satu sini, tangganya satu sana. Silakan. Yang 14 dan 25, Pak. Congratulations. Wah. Sorry. Sudah diaudit, ternyata tidak ada duplikasi, Pak.
Yang, tunggu Pak. Yang 14 mana yang 14? Tadi ada satu orang 14. Wah, 14. Silakan ayo. 14 juga. 14. 12, no, 14. 12, 14. Sebagian kartu nama, sebagian catatan, boleh. Sebagian ceceng noceng gitu ya. Boleh juga. Oke, ini dengan Pak siapa Pak? Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf, Anda bergerak di bidang apa Pak? Penerbitan buku. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau cita-cita mau jadi pengarang buku, silakan kontak Pak Ma'ruf. Dan ini Pak Iwan dari bisnis apa Pak? Import apa? Import teh. Pak Iwan dari bisnis import teh. Bapak-bapak, ibu-ibu, berikan aplaus kepada dua beliau ini. Dan sebagai hadiah Pak, sebagai hadiah, langsung ada hadiah. Pokoknya naik ke panggung pasti hadiah. Oke, ini adalah CD saya yang kalau ke toko buku nggak ketemu, eksklusif. This is for you Pak, and this is for you Pak. Congratulations. Silakan. Thank you. All the best. Kenapa pembukaan acara saya minta Anda kumpul kartu nama, ya bersalaman and all that. Ya tadi mungkin Pak Tung sudah menyinggung bahwa poin pertama. Ya, dalam hidup ini make new friends every day. Ini tidak ada di makalah Anda. Ini tidak ada di makalah Anda. Saya tadi tambah karena saya lihat ini melengkapi seminar saya poin-poin tadi ya. Make new friends every day, ladies and gentlemen. Kenapa make new friends every day? Karena banyak kesempatan-kesempatan baru, banyak peluang-peluang baru datang dari kawan-kawan baru. Setuju? Ya, jadi kalau Anda mau ada peluang baru, harus punya kawan baru. Yes, banyak orang, saya jalankan training sering, saya jalankan seminar sering, mereka mengeluh kepada saya, James, ngomong sih gampang, dia sih enak, kenapa? Suaminya director, ya, jadi banyak kenalan. Wah, orang tuanya businessman, jadi banyak kenalan. Kita ini orang biasa-biasa, tidak banyak kenalan. Salah, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan kita tidak banyak kenalan. Sering yang terjadi, kita tidak mau berkenalan. Oke, bukan kita tidak banyak kenalan, kita tidak mau berkenalan. Contohnya tadi angkat tangan 25, 14, ya bebelasan hanya beberapa orang saja, betul kan? Dan kita ngeluh, aku nggak kenal orang. Kita selalu ngeluh, aku nggak kenal orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, di ruangan ini 3.000 apa? 3.000 apa? Orang. Emang yang hadir kambing semua? No, orang. You see what I mean? Yes, we are surrounded by people. And yet you can say, I don't know people. Ironical, betul kan? Yes. Jadi poin pertama, kalau mau baju, banyak kenal orang. Ini tidak ada di makalah Anda, tambahan saja. Poin berikutnya, remember. Ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, ingat. Nah, ini yang sering banyak orang keliru. Yang penting bukan siapa yang Anda kenal. Yang penting bukan siapa yang Anda kenal, melainkan siapa yang kenal Anda. Alright? It is not very important who you know. What is more important is who knows you. Misalnya, contohnya, saya bilang kepada Anda dengan bangga, saya bilang, saya kenal Mr. Lim Siu Leong, you know. Saya kenal loh, waktu hari itu ada dinner ya, saya berjabat tangan dengan beliau, man. Saya kenal Om Lim Siu Leong. Misalnya, and then one day Anda ketemu dengan Om Lim, and Anda tanya, Pak Lim, ya, Anda kenal James Gui nggak? Pak Lim bilang, hah? James Gui? Nggak kenal. Katanya dia waktu itu salaman sama Bapak loh. Malam itu kan saya salaman dengan 3.000 orang. Saya nggak ingat James Gui siapa, nggak ingat. Apakah bermanfaat buat saya jika saya ingat beliau dan beliau tidak ingat saya? Kalau beliau tidak ingat saya, bekalankah saya dapat order dari beliau? No, you see? Yes, it's not who you know, it's who knows you. Betul? Nah, contoh kedua, Pak Lim, Anda kenal James Gui nggak? James Gui, lupa ingat sih. Si James itu loh, yang waktu itu dia malam makan dinner sama Anda. Iya. Oke, kalau saya tidak salah dia orang Singapura ya. Iya, itu dia. Tapi profesinya apa saya nggak kenal sih, saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Nah, kalau beliau kenal saya, tapi beliau nggak tahu keahlian saya dan kelebihan saya, bekalankah saya dapat order dari beliau? Tidak juga, betul? You see? So it's not who you know. It's not even who knows you.
It is very important. Who knows what you know? Ini agak rumit ini. Yes. Bukan siapa yang Anda kenal, bukan pun siapa yang kenal Anda, tetapi siapa yang tahu apa yang Anda ketahui. Siapa yang tahu keahlian Anda di mana? Siapa yang tahu kelebihan Anda di mana? Nah, jadi dia bukan hanya kenal Anda, dia juga sekaligus kenal kelebihan Anda. Kalau dia kenal Anda dan dia kenal kelebihan Anda, baru Anda ada chance dapat hoki dari dia, dapat order dari dia. Betul kan? Yes. So, very important today, you have got your name cards. Yes. Some of you have collected 30, 40, bahkan 50 name cards. And I know, I used to do that. Take the name card, one whole box, ikat karet, yes, simpan di kotak kartu nama. Yes, nggak pernah sentuh lagi. 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun kemudian lihat-lihat, ini manusia ketemu di mana ya ini ya? Pernahkah Anda alami hal kayak gitu? That's gone, you know. Berarti name card itu tidak berguna buat Anda. Name card itu tidak generate omset buat Anda, betul? Name card itu bahkan mangkat tempat saja. Yes. Jadi nama yang Anda sudah kumpul hari ini, dalam 48 jam Anda harus follow up. Telepon, kongko-kongko sedikit, ngobrol-ngobrol sedikit, traktir makan siang, pergi minum bersama, baru kenalan itu hidup. Betul? Yes. Because in 30 seconds, people cannot remember what you do. You have to follow up. Yeah, okay, yeah. So, this is a very important point. Yes. So, let's move on, ladies and gentlemen. Saya ada satu cerita di sini. Jadi poin pertama ya, poin pertama adalah banyak kenalan, tetapi bukan sekedar kumpul kartu nama. Anda harus hidupkan kenalan itu dengan follow up, ya, supaya lama-lama orang kata, oh si James Gui dari Singapura ya, pembicara seminar ya, agak edan orang itu ya, tapi bagus ya. Kapan-kapan kalau kita mau training karyawan kita kontak dia yuk, baru order masuk. You see what I mean now? Okay, so how many people, number one, know that you exist? How many people, number two, know how you are special? Your specialization, your specialty, your keunikan di mana? How many people know? The more people know, the more chance of Kang Tao. The less people know, the less chance of Kang Tao. Gitu ya, okay? So itu point number one. Now, saya mau cerita sesuatu. Ini The Gem on the Riverbed and a story of 3 brothers. Ya, ini 3 anak petani. Suatu hari mereka berjalan-jalan. Dan si nomor 1, 3 anak, 3 kakak ya, kebetulan anak saya pun 3. Si nomor 1 lihat, ini di dasar kalinya, ya, di dasar river, sungainya, ada batu-batu gitu loh. Tapi airnya agak kotor ya, jadi malas batu doang udah. Oke, yes. Adik kedua lihat, ini ada batu nih, lucu loh batunya. Airnya agak kotor, tapi dia masuk ambil batunya, yes, pulang rumah cuci-cuci batunya, lucu juga batunya, warna-warni, dia masukin ke akuarium. Jadi akuariumnya ya dihias dengan batu-batu dari dasar kali, yes. Nomor 3 pula, lihat kakaknya ada batu-batu dari akuarium, dia tanya, ini dapat dari mana? Dapat dari kali. Oh, dia pergi cari. Iya loh, ada loh. Dia ambil beberapa batu, pulang rumah, cuci. Setiap hari habis pulang sekolah, dia polish batunya. Polish batunya. Setelah 3-4 bulan, polish melulu. Tetangganya lihat, batu ini dari mana? Batu dari, saya pungut dari kali. Emang kenapa? Ini berlian loh ini. Batu, ya batu apa gemstone lah ya. Ada batu-batu berharga gitu. Yang benar dapat dari kali. Iya. Terus bawa ke toko. Wah, ini batunya bernilai men. Satu batu itu ya 30 juta, you know. And he got like 5, you know. Nothing to do, he just polish. Okay? Kesimpulan dari cerita yang sederhana ini, ladies and gentlemen, adalah opportunities are everywhere. Oke, itu poinnya ya. Opportunities are everywhere. Ini tidak ada di makalah Anda. Silakan catat, banyak sekali yang saya tambah. Ya, kita semua ini pembicara pertama, pembicara kedua, pembicara ketiga, bahkan pembicara keempat. Kita hobinya kasih bonus dadakan. Yes. Jadi kalau tidak ada di makalah berarti bonus tambahan. Ya, oke. So, lesson number 1. Opportunities are everywhere, ladies and gentlemen, especially in Indonesia.
Especially in Indonesia. Lihat saya, ladies and gentlemen, jauh-jauh dari Singapura ke Indonesia cari makan loh. Why? Indonesia kangtaunya di mana-mana. Sampai Sabang, sampai Merauke, 200 million population. Wow. Itu 200 juta penduduk. Wilayah Anda itu ibarat saya selalu samakan dengan 5 negara ASEAN. Singapore, Malaysia, Thailand, the Philippines, and perhaps the Vietnam combined together, that's one Indonesia, That means you can sell whatever you want to sell in Indonesia, ibaratnya lintas 5 negara tanpa harus pakai paspor, tanpa harus pakai visa, tanpa harus pakai izin kerja. Betul nggak, ladies and gentlemen? Peluang Anda begitu besar loh. Peluang Anda begitu besar. Luar biasa. Berikan aplaus yang meriah kepada Indonesia dulu. Luar biasa. Geographical location, 200 million population. And let me tell you something, okay? Amazing statistics. Ya, Singapura baru merayakan ulang tahun yang ke-39 Agustus. Ya, kita merayakan ulang tahun kita tanggal 9 Agustus yang ke-39. Setelah merdeka 39 tahun, jumlah penduduk Singapura 4 juta. Indonesia 200 juta. Bukan hanya itu. Kemarin saya jalankan seminar untuk perusahaan susu bayi, perusahaan susu bayi. And I was told, maybe I'm wrong, I don't know. Maybe saya salah dengar. I was told in Indonesia, angka kelahiran setiap tahun 5 juta new babies. Singapore merdeka 39 years, 4 million, You 1 year 5 million, That means every year ceplok one Singapore, Ceplok one more Singapore, Halo, kangtau everywhere, Jadi kalau di Indonesia tidak bisa berhasil, kebangetan deh, bener. Betul kan? Yes, luar biasa, luar biasa. Opportunities, really. I love this place, I love this country. Everywhere, turn right, turn left, opportunities, Turn left, turn right, opportunities. Wow, okay? Yeah, opportunities are everywhere, especially in Indonesia. You are at the right time, at the right place. Really, this is the time to be rich, never before. Okay, let's move on. So, ladies and gentlemen, pertanyaan yang saya lontarkan kepada Anda, silakan Anda ambil 1 menit saja atau bahkan 30 detik untuk catat. Ya, saya mau rebut peluang apa? Tinggal Anda isi. Saya mau rebut peluang apa? Peluang jualan asuransi? Peluang buka toko? Peluang buka showroom? Peluang buka rumah makan? Peluang buka penerbit buku? Peluang jadi pengarang buku? Peluang buka salon? Peluang jadi event organizer? Peluang jadi apa? Silakan Anda catat, cita-cita Anda mau apa sih? Habit number 1, Stephen Covey bilang, kalau mau jadi orang yang efektif, harus punya 7 kebiasaan. 7, ya. Kalau mau jadi orang yang efektif, harus punya 7 kebiasaan. Nah, saya sekarang bedah sedikit judulnya ya. 7 Habits of Highly Effective People. Kenapa Stephen Covey bilang 7 habits? Bukan 7 characteristics. Bukan 7 ciri-ciri, bukan. Tetapi 7 kebiasaan. Karena kalau ciri-ciri, kadang-kadang itu lahir sudah begitu, betul kan? Ciri-cirinya tinggi, kayak Tung gitu, Pak Tung. Apa boleh buat? Okay? Lahir sudah kayak gini, betul? Kayak saya, lahir mau loncat-loncat mentok ini ukurannya, betul kan? Lahir dari sononya udah begitu, yes? Dari sono, ciri-ciri. Tetapi kebiasaan bisa dibentuk. Kebiasaan bisa begitu, ya. We form our habits. Kebiasaan baik bisa dibentuk, kebiasaan jelek bisa dihapus, betul kan? Right? Nah, ladies and gentlemen, habits ini poin yang menarik sekali. Saya ingin share dengan Anda satu kalimat yang menurut saya cukup dahsyat. Yes, kalimatnya sederhana. Pada awalnya kita yang membentuk kebiasaan kita. Pada awalnya, in the beginning, kita yang membentuk kebiasaan kita, betul? Kita yang memaksakan diri to have good habits. Yes, wake up early and so on. Yes, kita yang membentuk kebiasaan kita. Kemudian kebiasaan kita lah yang membentuk kita. Pada awalnya kita yang membentuk kebiasaan kita, kemudian kebiasaan kita lah yang membentuk kita.
Setuju? Oke. So, Stephen Covey bilang kalau mau jadi orang yang efektif harus miliki 7 kebiasaan. Hari ini kita bahas 1 saja, ya. Enggak waktu bahas 7. Kalau mau yang lain order lagi, oke? So, kebiasaan pertama, very simple. Stimulus. Stimulus itu adalah keadaan lingkungan, rangsangan keadaan lingkungan. Bisa jadi lingkungan keluarga, bisa jadi lingkungan ya tempat di mana kita huni. Lingkungan bisa kantor, rekan, atasan. Lingkungan bisa ekonomi, yes. Lingkungan bisa negara. Lingkungan bahkan bisa dunia, betul? Ya, stimulus keadaan lingkungan kita. Dan terus freedom to choose, kebebasan, kemandirian untuk memilih. Memilih apa? Memilih respons. Respons apa? Respons kita terhadap keadaannya, oke? Teorinya sih begitulah ya. Saya mau kasih contoh saja. Saya bahkan akan berikan 2 contoh, oke? 2 contoh. Contoh yang sederhana saja. Siapa yang tinggal di Blok M? Can I see your hands? Blok M. Ada yang tinggal di Blok M? Ada. 1, 2. Oke. Blok M. Bekasi. Bekasi banyak. Tangerang. Kota. M22. Enggak, bukan ya. Oke. Bekasi, Tangerang, kota. Bapak-bapak, ibu-ibu, di Bekasi ada kucing enggak? Di Bekasi ada kucing? Ada ya? Oke. One day, siapa Anda yang tinggal di Bekasi, yang di Tangerang, one day after today di seminar, you go home, very happy, very motivated, ya. Sudah dipompa oleh 4 pembicara, yes. Jadi sudah semangat sekali. Yes I can. Oke. Seekor kucing lewat, kucing tetangga Anda, tidak ganggu Anda. Kucing itu lewat, Anda iseng-iseng karena Anda lagi ceria, kucing itu lewat Anda, ush, gitu, oke? Ya, kucing lewat Anda, ush. Kira-kira kalau kucing lewat dan Anda wush gitu, kucing itu apain? Kaget lari, betul kan? Yes, kucing di Bekasi lari nggak? Lari ya, Tangerang lari nggak? Lari ya, Blok M, Suzhou, Shenzhen, Shanghai, every kucing you wush pasti lari, betul? Bahkan bukan kucing, anjing wush also lari, tikus wush also lari, kelinci wush also lari, macan wush kaget also lari, betul kan? Every animal kalau wush pasti lari, itu standar itu, betul? Yes. Kenapa? Itu adalah respons dari animal. Anda bisa lihat gambar yang tadi itu, stimulus. Stimulus itu adalah rangsangan dari saya, betul kan? Ya, dia jalan tidak ganggu orang kok. Saya iseng, push gitu. Hewan itu langsung respon dengan lari kan? Dimanapun hewannya, apapun hewannya, stimulus, respon. Have you ever seen an animal, a dog, a cat, whatever, you whoosh. The cat doesn't run, the cat stop, mikir. Ini bahaya nggak ya? Kalau bahaya saya harus apain? Kalau nggak bahaya alternatifnya apa? Kalau saya jalan konsekuennya apa? Kalau saya lari konsekuennya apa? Oh orang ini iseng, dia mau iseng saya iseng kembali, saya kembali. Pernahkah Anda lihat kucing, anjing, tikus, stop, mikir? Tidak ada, betul? Semua hewan stimulus respon. Mereka tidak punya kemampuan untuk choose their response. Animals, please remember this. Animals respond instinctively. Secara instinktif dia lari, betul kan? Yes. Boom, insting lari. Lapar, insting mangsa. Itu aja. Insting. Hewan tidak punya kemampuan untuk choose the response. Hanya satu makhluk di bumi ini yang diberi kemampuan untuk choose our response, yaitu Anda dan saya, manusia. Only human beings have the ability to choose our response intellectually. We can choose. Should I get angry or should I laugh about it? Should I hit the guy? Should I walk away? Betul kan? We can choose, you know. Only human beings. Nah, manusia pun punya instinctive response. Jadi manusia diberkali 2 respon, ladies and gentlemen. Instinctive response and intellectual response. Kita punya 2 loh, instinctive, intellectual. Contoh, Anda tanpa sadar, nggak sengaja, pegang teko yang panas, kepegang teko yang panas. Now, kepegang teko yang panas, wih, begitu kan? Right? Wow, itu instinctive atau intellectual?
Instinktif, betul kan? Kesetrum listrik, instinktif, betul kan? Coba kalau intelektual, panas loh. Jadi harus apain ya? Kalau lepas, ya udah ya. Kalau nggak lepas, dampaknya apa ya? Dampaknya tanganku gosong, ke rumah sakit, balsam, bungkus, seminggu nggak bisa tulis, repot lepas Itu baru intelektual, betul kan? Tidak ada manusia dalam keadaan itu pakai intellectual response. Itu gila dia, betul kan? Yes, semuanya sih. Contoh lagi. Anda nyebrang jalan Sudirman ini. You crossing the road, tiba-tiba, what do you do? Langsung move back, betul kan? Yes. Is that intellectual or instinctive response? Instinctive. Intellectual response, apa ya? Betul? Jadi belacan. Yes. Okay. So, to survive, we need to use our instinctive response if you want to survive. Just like animals, betul kan? Animals to survive, they use their instinctive response. Tetapi kita manusia bukan sekedar mau survive. Kita manusia mau survive minimal dan mau sukses, betul kan? Tidak ada hewan cita-cita sukses, you know. Tidak ada hewan cita-cita financial freedom, nggak ada hewan betul kan? Yes, semua hewan asal survive, that's it. Survive, beranak, that's it, betul kan? Yes, manusia survive minimal, sukses. Nah, untuk survive pakai instinctive response, untuk sukses pakai intellectual response. The intellectual response lah itu you can choose. You can choose. Oke, contoh lagi. Itu poin pertama. Contoh kucing ya. Contoh kedua. Saya suka pakai contoh ini. Untuk Anda yang sering dengar, saya minta maaf ya. Tapi contoh ini sangat relevan. Saya dengar ini dari teman saya Pak Gede Prama. Jadi saya minta izin saya sharing ya dengan Anda ya. Judulnya Tai Sapi. Tai Sapi ya. Oke, maka saya minta dari panitia sesi saya jangan langsung habis makan siang gitu loh ya. At least jam 3 sudah keburu turun baru saya cerita tai sapi. Yes. One day, next Sunday, pagi-pagi Anda dari rumah Anda, keluar dari pagar Anda, mau hirup udara segar hari Minggu, no polusi, right? So, 5 o'clock, 6 o'clock, 6 o'clock in the morning, you go out of your gate and, beautiful Sunday morning, the air is fresh. And pembantu Anda lapor kepada Anda, Bu, atau non, ya kenapa? Ini, non, ini di depan rumah kita, kantong plastik hitam ini yang apa? Kesek-kesek itu kantong plastik hitam gitu, ya. Aduh non, ini jorok loh non. Maksudnya pagi-pagi non, saya kan buang sampah di depan 5:30. Saya lihat tetangga kita seberang, lempar kantong plastik ini di depan rumah kita. Dan ketika dia lihat saya, dia lari kembali ke rumahnya. Jadi Anda, ya udahlah pinggirin aja kantong plastiknya. Aduh non, kok pinggirin non? Jorok isinya. Apaan isinya? Non, ini saya mau ngomong pun malu. Apaan? Tai sapi. Anda bilang, yang bener tai sapi tetangga lempar. Masa saya karangin? Non, lihat aja sendiri. Penasaran kan? Anda buka. Iya loh, bener loh. Tai sapi, fresh from the oven. You know what it means ya? Oke? Kira-kira kalau Anda dalam keadaan itu tidak ganggu tetangga, tahu-tahu tetangga lempar sekantong tai sapi segar punya lagi di depan rumah Anda. What will you do? Betul kan? Yes, ya tell pembantu, ini orang gila ini tai sapi pinggirin deh. Betul? Atau tai sapi tolong bawa ke tempat sampahnya dia, buang di sana. Betul kan? Atau tai sapi itu orang kurang kerjaan Anda bawa. Tante, apa maksudnya sih tante pagi-pagi di depan rumah orang lempar tai sapi tante? Kita kan tetangga, jangan begitu dong tante, maunya tetangga rukun tante, jangan begitu dah. Betul? Yes, minimal itu. Pernah peserta saya, James, kalau saya enggak, oh ya, kalau saya bawa kantong plastik tai sapi itu, saya bawa masuk ke rumah saya, suruh anak saya yang usia 3-4 tahun itu, di dalam kantong plastik tai sapi, ikan lempar ke rumah tante. Dia kasih tai sapi, saya kasih tai sapi plus. Value added service. Oke? Kalau itu yang kita lakukan, mulailah pertikaian antara tetangga. Tai sapi plus, tai gajah, tai kuda and so on. Betul? Ada yang bilang, kalau saya enggak. What? Kalau saya akan pesan pembantu saya, tolong you ke kulkas, ambil buah-buahan yang ada, apple, orange, apapun, masuk satu kantong plastik, bawa ke tante itu dan bilang, tante terima kasih atas sebungkus tai sapinya.
Ini buah-buahan dari nyonya. Pembantu protes, loh orang kasih tai sapi kita kasih buah. Nanti dianggap bego, betul kan? Kamu nggak ngerti. Dia kasih kantong sapi, tai sapi itu, kenapa? Karena dia lihat pohon kita pada layu semua. Dan dia kasih tai sapi sebagai pupuk. Dan saya mau tanya ini, tai sapi datang jam berapa? 5:30 loh itu. Berarti encim, jam berapa keluar dari pintu? Jam 5, bawa kantong plastik. Look around. Which cow is about to shit, betul kan? And she goes behind the shitting cow, ceplok, ikat, put in front of your house. Tetangga kayak gitu, niatnya baik kayak gitu, mana ada duanya sih, betul nggak? Iya. So, very simple, Tai sapi adalah tai sapi. Kita nggak bisa tentukan tetangga kita mau baik hati, atau tetangga kita mau iri, atau tetangga kita sifatnya jelek. Kita nggak bisa tentukan tingkah laku tetangga kita, betul? Tapi yang kita bisa tentukan adalah respons kita terhadap tai sapi itu. Kita bisa respons dengan marah-marah, atau kita respon dengan syukur dan bersukacita, betul? You often cannot determine the behavior of people. Anda nggak bisa tentukan tingkah laku orang. Anda tidak bisa tentukan tingkah laku kakak adik kita. Kita tidak bisa tentukan tingkah laku kakak adik ipar kita juga nggak bisa, betul kan? Apalagi tentukan tingkah laku atasan, rekan, ekonomi, politik dunia. Anda tidak bisa tentukan George Bush hari ini mau tembak siapa, Anda nggak bisa tentukan. Tetapi yang bisa Anda tentukan adalah respons Anda terhadap peristiwa itu. You see? So, the very interesting point, ladies and gentlemen, is you and I have the freedom to choose not other people's tingkah laku, but we can choose our response terhadap tingkah laku orang lain, betul? So, the question to you now is, how do you respond to the environment? Environment bukan selalu bersahabat. Lingkungan bukan selalu mendukung. Tetapi Anda yang bisa pilih, mau terpuruk oleh lingkungan, atau menantang lingkungan. Orang bisa bilang, lu ngaca dong, gak bakalan berhasil model kayak gituan. Anda bisa bilang, tuh kan pada ngomong begitu, orang lain aja ngomong, pasti benar lah, gak bakalan berhasil lah model kayak gitu. Atau Anda bisa bilang, pada menyepelekan saya ya, saya buktikan kepada kalian semua. Bisa betul? Anda bisa pilih loh, right? So, the power of choice. This is in your makalah, tolong diisi. The power of choice. You can choose, ladies and gentlemen. It's a beautiful thing. You can choose. I could choose to get angry when all the things did not work just now, betul kan? Yes, but I chose to say, okay, it's part of life. Give them our best. Betul? Yes? Yeah, you can choose. You can choose. So, ladies and gentlemen, ini kesimpulannya ada di makalah Anda. Often you cannot control the environment and people's behavior towards you. Sering kita tidak bisa tentukan lingkungan dan kita tidak bisa tentukan tingkah laku orang lain terhadap kita. Kita tidak ganggu orang pun ada orang mau iri hati. Kita tidak ganggu orang pun ada orang mau sebar gosip. Yes? Contoh dari saya, banyak orang tanya, si James ini benar-benar dari Singapura atau dari Medan sih? Banyak sudah edar. Kalau perlu nanti saya tunjuk Anda KTP Singapura saya, Singapore IC, I will show you my driving license, I will show you my passport. Itu semua orang Indonesia pun ada, but I will show you my surat wajib militer. You don't have that. Why? Because I am from Singapore. If you want to see, go to the toilet, I show you at the back, made in Singapore. Asli loh, okay? Jadi one gossip out, ya, okay? Banyak orang bilang, James ngomong teori bisa, dia pembicara seminar doang, dia belum mempraktekkan. Yes, dulu sebelum saya jadi pembicara seminar, saya berdiri lembaga kursus komputer saya di Singapura. Dalam 2 tahun, we grew from 4 teachers to
to become 130 full-time computer teachers in our computer school. From 20 students, thank you, from 20 students in a class, in 2 years, we became 4,000 students in our class. In 2 years, we began from zero to become the second biggest computer school in Singapore. And then we franchise it to Indonesia in 1990. Di sanalah pertama kali saya datang ke Indonesia tahun 1990. Jadi saya bukan murni teori doang, saya orang lapangan yang mulai dari nol bangun lembaga kursus saya. You see, ya? So, okay. Sekaligus ya, melempangkan isu-isu. Yes, tidak marah, salah persepsi, ada orang seperti itu. Okay, anyway, let's move on. Yeah, but always you can control how you choose to respond. This is beautiful. Yes, this is beautiful. Anda bisa kontrol. Menarik. Ngomong sih gampang, bapak-bapak. Ngomong sih gampang, saya tahu. Mempraktekkan susah. Betul? Jadi praktekkannya pakai cara Pak Tung. Oke? Praktekkannya cara Pak Tung. Betul kan? Yes. Anda bisa. Anda bisa. Down nih ya terserah. Betul kan? Yes. You can choose, you know. You can choose. Yeah, we will talk about it later on. Ya, okay. Let's move on, ladies and gentlemen. Nah ini satu tambahan saja lah ya. A stone, satu batu. Batu itu kita anggap, is a stone a barrier? Batu itu kita anggap sebagai halangan, atau batu itu is a stone, atau batu itu kita anggap sebagai something to help you to climb higher. Sorry, ini layarnya beda sama komputer saya. Yes. Atau batu itu bisa dipakai sebagai sesuatu yang kita bisa injak supaya kita bisa capai prestasi yang lebih tinggi, betul? Batu adalah batu loh. Tapi persepsi Anda, perspektif Anda terhadap batu sebagai gangguan atau batu sebagai sesuatu untuk diinjak, untuk diatasi, untuk capai prestasi yang lebih tinggi, betul? Batu sebagai hambatan atau batu sebagai batu loncatan, satu cara, kendala seperti itu. Kendala. Nah, satu contoh yang saya mau bahas lagi, bapak-bapak ngomong tentang kendala, saya teringat satu peristiwa terjadi kepada diri saya sendiri ya. Dulu waktu saya kecil, usia 5-6 tahun, papa saya masih kerja. Dan saya masih ingat bapak-bapak ibu-ibu, setiap pagi tas kantor papa, saya yang paling rajin bawa tasnya masuk ke mobil. Jam 5 papa pulang, bawa tasnya dari mobil masuk ke rumah. Yes, every day my duty was there and I enjoy it very much. Yeah, that was 5-6 years old, masih gitu-gituan. Usia 7 tahun masih gitu-gituan. Terus sudah sampai SMP. Kalau sudah sampai SMP, enggak begitu-begitu lagi lah, betul kan? Ya, yeah? It's not cool to do that now, right? Ya, yeah? My son SMP kelas 2, I come home dia paling gitu loh, ya. Yeah? Tapi my son 3 years old and 6 years old, I come home, gitu kan? Tapi if my SMP son, I come home, aku panik loh ini. Berarti anak siapa yang dia ganggu, begitu? Ya, karena dia sudah ABG. Jadi kalau how everything? Okay, normal. Betul kan? Ya, normal. Ya. So, saya SMP pun papa pulang, Suatu hari papa pulang dan dia bilang, "James, tas papa di mobil bawa turun dong." Oke. Saya bawa. Ringan tasnya, ringan. Jadi saya tanya papa, "Pak, kok tasnya ringan sih, Pak? Sekarang isinya berkurang ya, Pak ya?" Maksudnya Pak, waktu saya kecil usia 5 tahun, 6 tahun, angkat tas papa berat loh, Pak. Sekarang barusan angka enteng banget tuh Pak. Isinya Bapak kurangin. Papa bilang isinya nggak pernah kurangin, bahkan sekarang banyak pekerjaan isinya tambah. Tapi kenapa ya tasnya lebih ringan? Papa saya bilang, oh bukan isinya yang berkurang nak. Kamunya yang sudah besar. Betul kan? Bukan isinya yang berkurang, kamunya yang sudah besar. Maksudnya apa? Jika kita kecil, kendala kelihatan besar. Jika kita besar, kendala kelihatan kecil. Jadi kendala bukan besar atau kecilnya kendala. No, betul? Yang besar kecilnya Anda. Jadi jangan selalu bilang, kenapa masalahnya begitu gede? Enggak. Kenapa aku begitu kecil? Kenapa kemampuanku begitu kecil dibanding dengan masalah? Betul kan? Yes. So if you take another statement I learned from my coach, yeah, my business coach, I think he's somewhere around here, Mr. Danny Ng, yes, and we quote from Brad Sugars. Never wish that life was better. Jangan selalu berharap seandainya hidup ini lebih enak, seandainya hidup ini lebih bagus. No. Never wish that life was better.
always wish that you were better. Betul? Selalu harap seandainya saya lebih baik. Kalau saya lebih baik, masalah kecil. Betul kan? Yes. Jadi jangan menyalahkan masalah, menyalahkan kita. Kenapa aku begitu kecil dibanding dengan masalah? Karena Anda tidak bisa rubah masalah, Anda bisa rubah diri Anda. Very powerful loh ini. Yes, ya. Yeah. Apakah batu itu kendala atau batu itu sesuatu yang bisa capai prestasi yang lebih tinggi? Okay? So it's your choice, ladies and gentlemen. It's your choice. Yes, negative choice, positive choice. Ini ada di makalah Anda. You can choose to be afraid. Or you can choose to have faith. Anda bisa pilih mau ketakutan melulu. Atau Anda bisa pilih ada percaya, faith. Okay? Iman. Right? You can choose, ladies and gentlemen, to worry. Anda bisa pilih khawatir melulu, atau Anda bisa pilih trust, percaya. Betul kan? Yes. Saya pernah nonton satu film Kung Fu dulu ya, di TV Indonesia pun ada Kung Fu. David Carradine, Kwai Chang Ken, Kung Fu. Yes. Ada orang bilang, Ken, why is it you don't worry? Kenapa Anda nggak pernah khawatir? Dan dia jawab, if I worry, will it change anything? Jika saya khawatir, apakah segala sesuatu akan berubah? Tidak. Segala sesuatu tidak berubah gara-gara kekhawatiran kita. Segala sesuatu berubah gara-gara tindakan kita. Betul kan? Yes. So worry until rontok, worry until ubanan, the world will not change. Take action, baru it will change. Betul? Yes. So don't worry, do something about it. Ya. Yeah? Oke. Okay. Anda bisa pilih depresi atau Anda bisa pilih happy. Yang ngomong sih gampang. Yes, ngomong sih gampang. Contoh, dua contoh. Satu laki-laki, seorang laki-laki, kepala keluarga, pencari nafkah tunggal di keluarganya, di PHK. PHK, no uang pesangon, nothing. You know what he did? He came home dengan ceria. He tell his wife, honey, I have now been given the opportunity to start my own business. Luar biasa kan? Dia di PHK, tapi dia nggak pulang bilang, ma, dipecat ma, susah ya. Aduh, besok makan apa sih? Dia nggak gitu loh. Dipecat, dia pun nggak bilang pecat. Dia bilang, honey, I have just been given the opportunity to start my own business. Wow, oke. Okay? Ini baru satu cerita lagi saya dengar dari pendeta saya hari Minggu yang lalu. Dia tampilkan satu gambar seorang laki-laki loncat bunuh diri, ya, dan dia cerita. Seorang laki-laki ini sudah depresi sekali, ya, dia panjat di gedung cakar langit, apartemen kondominium, dari puncaknya dia loncat. Dia loncat dari genteng 40. Jadi lantai 39, suami istri lagi bertengkar, marah terus. Oke, dia bilang, wah, pusing tuh. Turun satu lantai lagi, yes, dia lihat seorang nenek sendirian di dalam kamar. Dan dia bilang, oh, untung aku nggak begitu. Betul? Turun lagi, dia lihat seorang anak kecil telentang rebahan selang di ranjang. Nggak bisa bergerak karena ada penyakit berat. Dia, untung aku nggak begitu. Betul kan? Ya, turun satu lagi, lewat satu lagi. Dia lihat anak kecil di kursi roda. Dia bilang, untung aku di masa kecil saya masih bisa lari-lari, betul kan? Yes. Dia turun lagi, dia lihat seorang wajahnya sudah jelek sekali. Ya karena mungkin masuk ke gedung kebakaran jadi wajahnya udah rusak sekali. Dia bilang, untung aku nggak begitu, betul kan? Ya, as he goes down, untung. Sampai lantai kedua, turun kan? Lantai 2, baru dia sadar, ternyata aku manusia yang beruntung loh. Tapi sudah terlambat, keprak. Ground floor, you know what I mean? Setelah itu orang lain lagi lihat, ya ilah kasihan ya, untung aku masih hidup. You see what I mean? Anda punya masalah, orang lain punya masalah yang lebih besar loh. Betul nggak, ladies and gentlemen? Berikan aplaus kepada kita semua, luar biasa. Ya.